Saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita diajak untuk merenungkan bacaan dari Markus 7 ayat 1 sampai 13. Suatu kisah di mana awalnya para rasul itu makan dengan tidak membasuh tangannya terlebih dahulu, sehingga mereka makan dengan tangan najis. Itulah yang dipandang oleh orang-orang Farisi. Tentu saja dalam adat istiadat Yahudi ada kebiasaan-kebiasaan yang telah terjadi turun-temurun. Contohnya adalah makan dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Karena kalau makan dengan tangan kotor, maka mereka makan dengan tangan najis. Tentu orang-orang Farisi sebetulnya ingin mencari kesalahan Yesus. Maka kesalahan yang dilakukan oleh para rasul Yesus ini ingin mereka katakan kepada Yesus supaya mereka merasa bahwa Yesus juga bersalah dalam hal itu. Mereka ingin mempermalukan Yesus yang tidak bisa mendidik para rasulnya dan ingin mencari kesalahan-kesalahan yang Yesus lakukan supaya orang-orang berhenti percaya pada Yesus. Tetapi Yesus membalas dengan cara yang lebih besar lagi. Bagaimana Yesus sebetulnya ingin menyindir orang-orang Farisi. Mereka yang berdoa dengan hanya berkata-kata, tetapi sebetulnya hatinya jauh daripada Allah. Mereka yang selalu berdoa, tetapi mereka tidak menunjukkan sifat kemanusiaan, selalu mencari kesalahan orang, tidak mau menolong dan merasa paling benar, merasa paling suci. Itulah yang sebetulnya Yesus ungkapkan kepada mereka, bahwa mereka terlalu mengikuti adat istiadat, terlalu terpaku pada suatu tradisi nenek moyang, tetapi mereka tidak menunjukkan satu nilai kebaikan dalam diri mereka. Artinya apa? Dalam diri kita bisa merenungkan, apakah selama ini kita juga selalu mementingkan penampilan diri kita dari luar, tetapi kita tidak mementingkan penampilan kita dari dalam. Mungkin kita juga sama seperti mereka, orang-orang yang berdoa hanya dengan kata-kata, tetapi sebetulnya pikiran kita kosong, hati kita kosong. Entah dalam doa pribadi, doa bersama, ataupun saat misa. Ataukah selama ini kita kalau ke gereja selalu berpakaian rapi, berpenampilan bersih, tetapi terkadang kita terlambat. Terkadang kita juga acuh tidak acuh dengan ritus perayaan Ekaristi, sehingga terkadang kita mau ngobrol, bermain HP. Itulah yang terjadi dalam diri kita. Maka sebetulnya ajakan untuk membersihkan diri kita dari dalam ada suatu pengolahan dalam diri kita. Artinya pengolahan hati kita ini juga benar-benar harus melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Doa-doa kita bukan suatu rumusan, bukan suatu ungkapan kata-kata, tetapi bagaimana kita bisa merasakan hadirnya Allah dengan keterbukaan kita, dengan kejujuran kita. Allah tentu sudah tahu isi hati kita, apa keinginan kita, apa kemauan kita, apa perasaan kita. Tetapi apakah kita mau terbuka dengan Allah yang telah mengetahui isi hati kita? Dan juga bagaimana kita diajak untuk saling menolong sesama, bersolidaritas kepada sesama dengan mendoakan sesama dan juga melakukan tindakan cinta kasih pada sesama. Artinya relasi kita dengan Allah tentu itu adalah hak kita untuk merasakan hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Tetapi dalam relasi Allah dengan kita merasakan kebaikan Allah dalam kehidupan kita, itu tidak hanya berhenti dalam diri kita, tetapi bagaimana kita bisa menyalurkannya kepada sesama, supaya nantinya kita bisa merasakan bahwa kita juga menjadi pribadi yang bersih dari dalam. Dengan dorongan hati kita mau menolong sesama, kita mau kusuk dalam berdoa, dan semakin dekatkan dengan Allah dalam pelayanan kita, dalam hidup doa kita. Sehingga permenungan ini kita diajak untuk merenungkan, apakah selama ini kita hanya mementingkan penampilan luar kita saja, ataukah kita sudah mencoba melihat penampilan dalam diri kita. Kita sudah introspeksi diri, kelemahan-kelemahan kita, keegoisan kita, sehingga kita bisa memperbaikinya itu, dan kita semakin bisa merasakan iman yang semakin kuat yang bertumbuh dalam diri kita masing-masing.